Sobat sahamku, saya ingin mengajak Anda mengamati sebuah emiten yang bergerak di bidang industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas. Perusahaan ini menjalankan usaha di bidang industri perhiasan dan aksesoris kecantikan, meliputi pembuatan perhiasan kalung, gelang, anting-anting, bros dan kegiatan usaha terkait. Selain itu, perseroan juga menjalankan usaha di bidang perdagangan serta menyediakan jasa seperti konsultasi di bidang desain perhiasan dan aksesoris, serta kegiatan usaha terkait. Dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 4,61 miliar lembar, perusahaan ini dikendalikan oleh PT Terang Anugrah Abadi yang menguasai 70,84% saham, kemudian PT Asabri sebanyak 6,65% dan masyarakat 22,51%. Video ini sekaligus menanggapi permintaan analisa emiten dengan kode saham HRTA ini beberapa waktu yang lalu. Mari kita mulai. Adalah PT Harta Dinata Abadi Tbk, emiten ini berhasil mencatatkan total asetnya sebesar 5,235 triliun. Aset tersebut berupa aset tetap sebesar 287,808 miliar, dan aset lancar 4,947 triliun rupiah. Sedangkan rasio pertumbuhan asetnya, rata-rata berhasil tumbuh di kisaran 26,6% tiap tahunnya. Perseroan mengalokasikan 35% dari total asetnya untuk modal atau ekuitas sebesar 1,852 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan ekuitasnya, perseroan mampu menumbuhkan ekuitas rata-rata 12,1% tiap tahunnya. Sobat sahamku, emiten ini memiliki beban hutang atau liabilitas rata-rata di 1,2 kali ekuitasnya, dengan rasio kenaikan beban liabilitas rata-rata 47% tiap tahunnya. Sebagai catatan, jika rasio beban hutang perseroan terus naik, namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan beserta labanya, bisa mengindikasikan sebagai salah satu terganggunya kesehatan keuangan perusahaan. Sedangkan total liabilitas emiten HRTA sampai dengan kuartal kedua ini sebesar 3,382 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan amati pendapatan beserta laba perusahaan. Sobat sahamku, PT Harta Dinata Abadi Tbk berhasil meraih pendapatan rata-rata tiap tahunnya sebesar 5,771 triliun rupiah. Dari pendapatannya, perseroan berhasil meraup laba kotor rata-rata 553 miliar, atau 9,5% dari pendapatan perseroan. Sedangkan dari sisi laba bersihnya, perseroan mendapatkan laba bersih rata-rata sebesar 210 miliar rupiah. Rasio pertumbuhan pendapatan perusahaan ini berada di rata-rata 26,1% tiap tahunnya. Jika kita mengamati sektor ini, tampak dalam rasio pendapatan terhadap labanya mempunyai rasio profit yang kecil jika dilihat dari margin laba kotornya terhadap pendapatan. Kemungkinan biaya modal berupa emas sendiri sudah sangat tinggi, belum lagi dengan naik turunnya harga komoditas emas yang cenderung berubah secara cepat. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal kedua ini pendapatan perusahaan mencapai 6,175 triliun, dan jika disetahunkan maka prediksi pendapatan perseroan mencapai 12,350 triliun. Ada kenaikan pendapatan sebesar 78,5% dari pendapatannya di tahun lalu. Sedangkan dari sisi laba kotornya, diprediksi sebesar 1,007 triliun, atau naik 35,7% dari tahun lalu. Sedangkan untuk laba bersihnya diprediksi sebesar 371 miliar atau naik 46,4% dari laba bersihnya di tahun lalu. Sobat sahamku, dari kinerja ekuitasnya, perusahaan ini berhasil memberikan imbal hasil atau ROE rata-rata di 13,9% per tahun dan rasio imbal hasil terhadap aset atau ROA rata-rata sebesar 7,7% per tahun. Sedangkan prediksi ROE di tahun ini sebesar 19,6% dan ROA di 6,6%. Ada potensi kenaikan ROE 33% dan ROA 0,2% dari tahun lalu. Selanjutnya kita akan amati laba bersih di setiap lembar sahamnya dan apresiasi pasar atas kinerja emiten ini. Sobat sahamku, dalam perjalanannya saham HRTA berhasil meraih pendapatan bersih atau EPS rata-rata Rp45,7 per lembar sahamnya. Sedangkan apresiasi pasar atas kinerjanya, rata-rata berada di harga Rp257, P rasio di 6,3 kali, PBV 0,8 kali. Untuk rasio pertumbuhan laba bersihnya, atau EPS rata-rata berada di rasio 19,9% tiap tahunnya.
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, EPS emiten HRTA mencapai Rp40 per lembar sahamnya. Dan apabila disetahunkan, maka prediksi EPS sampai akhir tahun nanti sebesar Rp80 per lembar sahamnya. Artinya ada kenaikan sebesar 45,9% dari EPS tahun lalu. Pada saat video ini dibuat saham HRTA diapresiasi di harga 454, dengan PE rasio 5,6 kali, PBV 1,12 kali. Secara book value atau rasio PBV, saham ini sudah naik sebesar 35% dari PBV rata-ratanya di 0,8 kali. Namun secara P rasio, saham ini masih 9% lebih murah dari P rasio rata-ratanya di 6,3 kalinya. Dengan kenaikan EPS sebesar 46% dari EPS tahun lalu, adalah wajar jika PE rasio saat ini berada di kisaran 5,4 kali dengan harga 435. Maka menurut saya, kenaikan harga dan valuasi saham ini adalah bentuk penyesuaian atas meningkatnya kinerja perusahaan di tahun ini. Demikian analisa saham PT Harta Dinata Abadi Tbk kali ini, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.